Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saluran pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran ini akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 12 dengan tema nikmat kerja keras dan tanggung jawab bagian yang kedua, yaitu makna tanggung jawab. Nah, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama, silakan lihat tautannya pada deskripsi video ini. Para siswa sekalian, Islam dan tanggung jawab. Dalam catatan sejarah, ulama terdahulu diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam suatu salat tahajudnya membaca surah As-Saff ayat 22 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengulangi ayat tersebut beberapa kali karena merenungi besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengungkapkan besarnya tanggung jawab seorang pemimpin di akhirat nanti dengan kata-katanya yang terkenal, seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad, niscaya Umar akan diminta pertanggungjawabannya seraya ditanya, mengapa tidak meratakan jalan untuknya? Nah, inilah dua dari ribuan contoh yang pernah dilukiskan para sahabat atau ulama tentang tanggung jawab pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para siswa sekalian, prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 164 dan surah Al-Mudassir ayat 38. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ini diperhatikan bahwa seseorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain, ya. Dan seorang yang melakukan dosa akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian dalam Al-Mudassir ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, tidak ada orang lain yang mempertanggungjawabkan, melainkan kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Nah, oleh karena itu, seseorang yang cerdas selayaknya merenungi hal ini sehingga tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Artinya bekas ini apa? Dampak dari sesuatu yang telah kita lakukan tersebut. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya menyuruh berbuat dosa. Mungkin kita beralasan, kenapa berbuat dosa? Karena disuruh oleh pemimpin. Maka Allah mengatakan dalam Al-Ahzab ayat 66-67,
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Allah membantah mereka dengan tegas dalam surah Az-Zukhruf ayat 39. وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Nah, makna tanggung jawab itu seperti apa? Tanggung jawab adalah kesadaran kita, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan jasmani dan rohani sendiri, dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para siswa, kita harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara jasmani dengan rohani. Jasmani kita dapat disehatkan melalui makanan yang sehat, gizi yang cukup, olahraga yang cukup. Kemudian rohani, harus nantiasa kita jaga rohani kita dengan beribadah kepada Allah, dengan sholat yang wajib, sholat sunnah, dengan tadarus, tilawah Al-Quran. Nah, ini merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nilai-nilai yang diperankan oleh seorang sebagai makhluk sosial harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengganggu keharmonisan hidup antar anggota sosial, tidak mengganggu konsensus atau kesepakatan nilai yang ada dan telah disetujui bersama. Artinya apa? Kita harus menaati aturan-aturan, norma-norma yang telah diciptakan dalam masyarakat selama norma tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna tanggung jawab kita dalam konteks sosial. Nah, para siswa sekalian, wujud tanggung jawab salah satunya adalah perjuangan orang tua untuk anak-anaknya. Seperti yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, ini merupakan wujud tanggung jawab. Begitu besar pengorbanan orang tua hingga mereka menggadaikan kepentingan dan kebahagiaan mereka sendiri hanya untuk anak-anaknya. Ini merupakan sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Nah, tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban itu merupakan bandingan terhadap hak. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah sebenarnya kewajiban itu sendiri. Nah, para siswa, terima kasih sudah menyaksikan video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan melalui tayangan ini dapat menambahkan wawasan dan yang terlebih adalah membukakan hati untuk menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menyaksikan channel ini senantiasa diberikan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.